geng, selamat datang di channel Kelompok 8 yang terdiri dari Faik dan Ian. Tempatnya belajar jaringan sambil rebahan. Dan juga di mana IP bukan cuma angka, tapi juga bahan bercandaan. Hari ini kita masuk ke dunia routing dinamik, biar routing kamu gak nyasar kayak mantan nyari validasi. Cihuy, mau tahu bagaimana cara kami konfigurasinya? Simak video berikut ini. Oke, sebelum itu kita buat identity-nya dulu ya guys. Identity itu adalah nama untuk config-nya. Nah, di sini kita kasih nama Wilan. Ya, kita kasih nama Wilan. Lanjut, kalau sudah di itu apal all oke. Lanjut kita buat IP address-nya. Nah, di sini kita sudah membuat IP address-nya. Saya akan memperlihatkan saja config-nya seperti apa ya. Oke. Nah, ini config-nya. Nah, ini guys konfigurasinya tadi tuh. Lanjut kita ke DHCP client. Nah, di DHCP client ini kita buat pencet plus. Nah, ini juga saya sudah buat config-nya. Saya akan memperlihatkan saja ya. Ini kita pencet oke saja. Nah, lanjut, habis ke DHCP client kita ke DNS ya. Ya, DNS-nya ini langsung otomatis ya guys. DNS-nya langsung otomatis keluar. Habis itu kita pencet apple dan oke saja. Habis kita ke DNS, kita ke firewall. Kita pilih menu NAT. Pencet plus ya, tanda plus yang di kiri ini. Nah, pencet, kita pilih out interface. Nah, ini konfigurasinya guys. Kita pilih out interface dan actionnya itu kita pilih masquerade. Kalau sudah kita apply, kita oke. Lanjut kita ke routes. Nah, routesnya sama kayak DNS. Ini dia langsung muncul, otomatis muncul. Selesai itu kita ke DHCP server. Nah, di DHCP server ini kita ke DHCP up, ethernya ether 4 ya. Tuh, seperti ini ya guys konfigurasinya. Jangan lupa interface itu ether 4. Lanjut kita ke pencet routing, ke menu OSPF. Nah, di OSPF ini kita pertama kita pilih interface, lalu kita pilih plus. Nah, ini setelah plus itu muncul seperti ini guys ya. Oke. Lalu habis itu langsung ya guys. Nah, seperti ini. Jangan lupa name-nya diganti dengan backbone. Ya, name-nya itu backbone. Nah, di areas itu nama name-nya itu backbones. Lanjut ke interface template. Nah, di sini kita bikin ethernya tuh 3, yaitu ether 1, ether 3 dan ether 4. Nah, jangan lupa areanya itu juga backbone ya. Adanya backbone. Nah, untuk di networknya di ether 1 samakan dengan IP address listnya. Nah, harus sama ya guys. Itunya inter networknya. Nah, lalu habis itu kita ke
Ether 3. Nah, Ether 3 itu networknya sama dengan IP address di Ether 4 ya. Samakan saja IP address di Ether 4. Jadi Ether 3 sama Ether 4 itu networknya sama ya. Networknya sama. Oke. Seperti ini ya tampilannya. Tuh. Jadi selaras ya, guys. Oke. Nah, setelah melakukan konfigurasi WLAN, kita akan melanjutkan ke konfigurasi selanjutnya, yaitu konfigurasi LAN. Awal-awal kita masuk ke menu sistem, lalu ke identity, dan ganti namanya menjadi LAN. Jika sudah, apply, oke. Setelah mengganti nama, kita masuk ke menu IP address dan kalian bikin IP-nya seperti ini. Setelah membuat IP, kita langsung ke menu IP, klik DHCP client. Nah, perbedaannya itu di sini, guys. Jika pada konfigurasi sebelumnya yaitu add default route-nya no, maka di konfigurasi ini add default route-nya itu yes. Lanjut, apply, oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke menu DNS. Sama seperti konfigurasi sebelumnya, karena di DNS ini terisi secara otomatis. Selanjutnya kita masuk ke menu firewall. Kita tekan NAT, klik plus. Sama seperti konfigurasi sebelumnya ya, guys ya. Sama persis. Lalu apply, oke. Kita lanjut ke menu root. Sama seperti konfigurasi sebelumnya, di root ini juga terisi secara otomatis. Setelah kita masuk ke menu root, lanjut kita masuk ke DHCP server. Di DHCP server ini kalian langsung saja klik DHCP setup, karena kami sudah membuatnya, jadi kami hanya perlu menggantinya menjadi Ether 4. Nanti kalian tinggal hanya langsung aja ke Ether 4. Lanjut, apply, oke. Nah, kenapa kita gantinya menjadi Ether 4? Karena di Ether 3 sebelumnya itu tidak dapat mengakses internet dari WLAN ke LAN, dan juga dapat menyebabkan masalah pada routing dinamis tersebut. Setelah itu langsung saja kita masuk ke menu OSPF. Nah, dalam menu OSPF ini konfigurasinya itu sama persis seperti konfigurasi sebelumnya, yaitu konfigurasi OSPF di WLAN. Nah, berikut ini adalah tata letak sambungan kabel dari switch ke router. Jangan sampai salah ya, guys. Nah, ini langkah terakhirnya ya, guys. Nah, di posisi sebelah kiri itu adalah settingan konfigurasi LAN, dan di posisi sebelah kanan itu adalah settingan konfigurasi WLAN. Jadi kalau bisa layarnya dibelah dua ya, guys, seperti ini. Jadi kita tidak usah ribet-ribet lagi. Oke, kita lanjut pada settingan konfigurasi LAN. Kita buka IP, lalu ke root, dan settingan konfigurasi WLAN IP, lalu ke root juga.
Dan di sini kita melihat beberapa perbedaan. Nah, kenapa ada perbedaan antara kiri dan kanan? Karena yang kiri ini adalah LAN yang berperan sebagai penyalur, dan yang sebelah kanan adalah WLAN yang berperan sebagai penerima. Maka dari itu, di konfigurasi LAN ini terdapat tampilan DO, sedangkan di tampilan konfigurasi WLAN tidak terdapat tampilan DO. Kenapa di konfigurasi WLAN pada DHCP server itu berubah interface-nya menjadi Ether 2 supaya memunculkan DO yang berfungsi sebagai penyalur pada konfigurasi LAN ke konfigurasi WLAN. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang DO. Apa sih DO itu? DO itu atau yang dimaksud dengan delivery order. Jadi DO ini adalah yang mengirim data ke WLAN, dan juga ada DAO ataupun yang berarti dynamic active OSPF. Jadi dia yang menerima data dari LAN. Ada pula DAD yang berarti duplicate address delete detection, atau bisa kita sebut routing statusnya. Dan saatnya sekarang kita tes ping. Lalu muncul tampilan seperti ini. Jika tampilan Anda seperti ini, maka konfigurasi Anda sudah berhasil. Lakukan yang sama tes ping ini pada dua konfigurasi kedua tersebut. Dan alhamdulillah di sini tes ping kita sudah berhasil, yang berarti konfigurasi kita sudah benar. Nah, sekarang router kamu udah nggak buta arah lagi bro. Udah kayak anak kos nyari warteg, tahu jalan tercepat. Jangan lupa like kalau kamu makin mengerti, komen kalau masih bingung, dan subscribe biar nggak ketinggalan ilmu yang kita bawain. Sampai jumpa di konten selanjutnya bareng kami berdua yang ngajarin segala jenis jaringan tapi tetap santuy. Terima kasih, see you the next time.